Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara menginput riwayat pendidikan dari SD hingga jenjang SMP, SMA, SMK maupun S1. Nah, di sini teman-teman untuk menginputnya teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, yaitu tukar akses pengguna ke akun yang akan kita input riwayat pendidikannya. Nah, sebenarnya untuk riwayat pendidikan itu bisa kita input secara mandiri melalui web PTK Datadik atau melalui aplikasi Dapodik. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Dapodik dan serta melalui web PTK Datadik. Nah, misalnya teman-teman di sini operatornya mengalami sibuk ya, tidak bisa menginput riwayat pendidikan, teman-teman bisa menginputnya melalui web PTK Datadik. Nah, di sini teman-teman kita sudah masuk ke dalam akun dari guru yang akan kita input riwayat pendidikannya. Kemudian teman-teman silahkan klik namanya di sini ya. Ini namanya harus kita klik dahulu sehingga berubah warna oranye atau kuning. Baru setelah itu kita klik ubah. Nah, ini kita klik ubah. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah teman-teman persiapkan dahulu ijazah SD hingga SMA sederajat ya. Karena pada dasarnya di aplikasi Dapodik itu hanya bisa menginput riwayat pendidikan dari SD, SMP maupun SMA, SMK. Nah, di sini teman-teman setelah kita klik riwayat pendidikan formal, teman-teman klik tambah di sini. Bidang studinya kita isi umum ya. Cukup kita ketik saja di sini umum ya. Lalu kita geser ke bawah. Nah, untuk S1 kita melalui diinput melalui web PTK Datadik. Itu pun bisa dilakukan oleh PTK itu secara mandiri. Kemudian di sini gelar akademiknya kita isi min saja ya, kita garis strip. Kemudian satuan pendidikan itu adalah nama sekolah yang ada atau tertera di dalam ijazah. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan ijazah yang teman-teman miliki ya. Teman-teman miliki yang sebagai acuan pengisian aplikasi Dapodik. Sebenarnya untuk penginputan riwayat pendidikan ini masih sama dengan aplikasi Dapodik versi yang sebelum-sebelumnya, tetap sama. Cuman bisa diinput melalui aplikasi Dapodik itu sendiri dan melalui web PTK Datadik. Nah, di sini untuk tahun masuk dan tahun lulus teman-teman pastikan. Kemudian kependidikan, NIS, NISN atau NIM teman-teman silakan diisi. Jika di dalam ijazah tersebut ada atau tertulis NISN maupun NIS. Oke, jika sudah terisi seperti ini teman-teman, teman-teman bisa klik langsung simpan atau nanti bisa teman-teman edit kembali jika ada kesalahan. Nah, setelah tersimpan teman-teman bisa menambahkan lagi untuk jenjang sekolah menengah pertama sama. Di sini teman-teman silakan isi umum. Lalu di sini jenjangnya adalah jenjang SMP. Kemudian gelar akademik ini sebenarnya tidak diisi, tidak masalah. Kita isi strip saja. Nama satuan pendidikannya, nama sekolah yang tertera di dalam ijazah ya. Perlu diingat, untuk penginputan riwayat pendidikan di dalam aplikasi Dapodik itu bisa dilakukan melalui akun dari riwayat pendidikan guru tersebut ya, melalui tukar akses pengguna. Nah, misalnya teman-teman operator yang kita minta tolong tidak bisa, teman-teman bisa diinput melalui web PTK Datadik. Nanti operator tinggal menarik datanya saja. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita cek tahun masuk dan tahun lulus apakah sudah sesuai. Kita edit ya, kita rubah lagi, kita sesuaikan dengan yang tertera atau berdasarkan informasi yang fakta atau yang real ya, kita inputkan di sini. Kemudian di sini NISN untuk jenjang SMP-nya sudah ada. Kemudian silahkan teman-teman klik simpan. Begitu juga nanti untuk jenjang SMA sederajat atau SMK sederajat juga sama teman-teman.
Oke, ini sudah tersimpan teman-teman. Kita klik lagi tambah untuk menginputkan jenjang sekolah atas ya. Sama, masih umum. Kemudian jenjang pendidikannya kita pilih SMA sederajat. Ini sama, kita kosongi saja atau strip. Kemudian nama sekolahnya kita isikan di sini. SMA Negeri 12 Merangin. Oke, fakultas kita isi strip. Pendidikannya kita rubah menjadi iya. Kita geser. Kemudian di sini tahun masuk kita inputkan juga. Tahun lulus. Kemudian jangan lupa NISN-nya juga kita inputkan. Oke, ini sudah sesuai. Kita rubah dulu ya jika masih ada kesalahan pada tahun masuk dan tahun lulus. Pada jenjang sebelumnya juga bisa diedit. Kemudian kita masukkan NISN-nya ya. Untuk NISN biasanya sama ya, untuk jenjang SMP, SMA itu akan sama, akan mengikuti dari jenjang sekolah yang sebelumnya. Oke, kita klik simpan. Nah, ini untuk jenjang SD, SMP dan SMA sudah terinput teman-teman. Nah, ini ada keterangan nih. Untuk ijazah S1 maupun D4 itu diinput melalui web PTK Datadik. Nah, kita buka saja di sini di halaman baru PTK Datadik. Nah, di sini silakan teman-teman inputkan email guru tersebut ya. Pastikan di sini teman-teman sudah punya user dan password dari PTK Datadik. Baru kita klik masuk. Nah, misalnya belum memiliki user dan password, teman-teman bisa minta tolong dengan operator untuk mengirimkan user dan passwordnya. Oke, di sini kita langsung ke menu pendidikan. Kita geser ke bawah. Ini adalah 3 dari yang kita input tadi setelah proses sinkronisasi. Kita klik tambah ya. Nah, di sini kita akan menginput jenjang S1. Kita pilih S1. Nah, untuk jenjang SD, SMP maupun SMA tadi bisa kita input juga di sini teman-teman. Nah, ini kita tulis nama perguruan tingginya, Universitas Negeri Yogyakarta ya, misalnya Yogyakarta. Seperti ini. Dan teman-teman klik ini. Oke, kemudian ini kita pilih. Kemudian langkah selanjutnya silakan teman-teman isi fakultasnya. Di sini silakan teman-teman geser ke atas maupun ke bawah ya. Di sini banyak fakultas ya. Kita pilih saja ini ya. Kalau berdasarkan ijazah kita pilih ini teman-teman. Pendidikan. Oke, sudah. Kemudian bidang studinya kita geser lagi ke bawah, kita cari bidang studinya. Oke, sudah. Kemudian ke pendidikan kita ganti ya. Gelar kita cari sarjana pendidikan SPD yang ini. Kemudian di sini kita geser ke arah bawah ya. Kita isi tahun masuknya tahun berapa? 2017. Tahun lulusnya tahun berapa? Oke, NISN atau NIM kita inputkan di sini. Masih studi atau kuliah kita abaikan saja. Kemudian isi IPK-nya 3.49. Baru kita klik simpan. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman pastikan untuk penginputan IPK itu menggunakan tanda titik ya, bukan tanda koma. Tanda titik. Nah, setelah terinput untuk S1-nya di sini. Ini kan ada 4 ini teman-teman. Yang SD hingga SMA tadi kita input melalui aplikasi Dapodik, sedangkan yang S1 ini kita input melalui PTK Datadik. Ini langsung kita tarik data pada Dapodiknya ya. Kita tukar akses pengguna dulu, kita kembali ke menu admin atau ke akun dari operatornya. Oke, jika sudah, kita lakukan tarik data teman-teman agar datanya itu langsung masuk ke dalam aplikasi Dapodik yang ada di kita. Nah, sama saja jika teman-teman sudah menginputnya pendidikan itu SD, SMP, SMA dan S1-nya melalui web PTK Datadik, teman-teman bisa langsung konfirmasi setelah penginputan itu ke operator sekolah agar operator sekolah menarik datanya. Nah, ini proses tarik data sudah berhasil teman-teman. Di sini kita langsung saja ke menu GTK ya. Ini ada riwayat pendidikan formal 1. Kemudian GTK yang ini.
kemudian guru. Nah, di sini kita cek teman-teman, atas nama ini Chandra, kita klik ubah. Di sini kita langsung ke menu pendidikan formal. Kita cek di sini apakah datanya sudah masuk atau belum. Oke, kita klik pendidikan formal. Lalu ini kita geser ke atas ya, biar tampak lebih lebar jarak pandangnya. Nah, di sini sudah masuk teman-teman untuk S1-nya. Oke teman-teman, seperti itulah cara penginputan riwayat pendidikan formal untuk guru maupun tendik di aplikasi Dapodik versi 2025 maupun 2025A. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.